Ya, insya Allah akan kita bahas tentang pertama ibu sekalian, saya ingin awali bahwa ketika seorang perempuan bermaksiat dalam rumah tangganya, bukan berarti perempuan tersebut melimpahkan segala dosanya kepada suami, lalu kemudian tidak akan mendapatkan hisab apapun di akhirat. Nah, ini pemahaman yang keliru, gitu ya. Jadi ketika seorang perempuan bermaksiat seperti dia tidak sholat, gitu ya, kemudian dia berbuat zalim misalnya kepada orang lain dan sebagainya, maka perempuan tersebut menanggung dosa dari maksiat yang dia lakukan. Dia menanggung dosa dari maksiat dia lakukan, dia akan dihisab dan dia akan mempertanggungjawabkan dosanya itu di hadapan Allah. Kemudian bagaimana dengan suami, ibu sekalian? Dikatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulun ra'in. Laki-laki itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya. Maka jika suami membiarkan istrinya melakukan maksiat, jika suami membiarkan anak-anaknya melakukan maksiat, dikatakan bahwa warajulu ra'in, laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban terhadap siapa yang dipimpinnya, gitu ya. Jadi kalau ada seorang istri bermaksiat, maka dia mendapatkan dosanya dan dia akan mendapatkan hisabnya. Kemudian jika suami membiarkan maksiat tersebut, apalagi kalau suami memfasilitasi maksiat tersebut, sengaja difasilitasi sama suami, dikasih uangnya, dikasih bensinnya, dikasih kendaraan supaya istri bebas bermaksiat, gitu. Entahlah seperti apa bentuk kemaksiatannya, apakah mungkin perkumpulan menggibah orang, gitu ya, atau perkumpulan menjatuhkan aib kedudukan kehormatan orang. Suami yang fasilitasi, kullukum ra'in, ya. Maka suami yang sudah memfasilitasi, dia bertanggung jawab terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh istrinya, karena suami punya kekuasaan sebagai pemimpin untuk bisa memperbaiki keadaan keluarganya itu ketika hidup, ya. Adapun kemudian ketika suami wafat, maka hubungan pernikahannya kan terputus. Ketika suami wafat, maka hubungan pernikahannya terputus. Makanya cerai itu ada dua, cerai hidup atau cerai mati. Cerai hidup masa iddahnya, apakah perempuan ini ada haidnya atau tidak, kan gitu ya. Dalam fikih kan dikatakan begitu. Kalau perempuan ini ada haidnya, maka iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini khilaf, mudah-mudahan salah satu guru. Kalau perempuan yang tidak ada haidnya, maka masa iddahnya 3 bulan. Selama itu perempuan belum boleh menikah dengan siapapun. Masa iddah, masa menunggu, ya. Perempuan belum boleh menikah, belum boleh dipinang oleh siapapun sampai masa iddahnya selesai. Selama masa iddah itu mereka boleh rujuk, boleh kembali. Dan ketika masa iddahnya selesai, terputus. Ya udah terputus kan, sudah bukan suami istri lagi. Itu kalau itu cerai hidup. Pun demikian cerai wafat, cerai mati, ketika suami meninggal, masa iddah perempuan ini adalah 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari, maka perempuan ini belum boleh menikah dengan siapapun. Ya, tidak boleh dilamar, tidak boleh dipinang. Artinya masih ada ikatan, ya. Masa iddah ini masih seorang perempuan masih harus menunggu. Kalau cerai mati kan ada masa berkabung ini disebutnya, ya. Masa berkabung. Itu perempuan tidak boleh keluar, tidak boleh berdandan, berhias dan sebagainya. Maka sesudah selesai masa iddah,
Sudah terputus di situ, perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lagi. Ya maka dalam hal ini terputus hubungan suami istri itu sudah terputus, kecuali kapan laki-laki tersebut masih menanggung dosa, jika dosanya termasuk di dalam kelompok dosa jariyah. Dosa jariyah. Dosa jariyah itu begitu, dilakukan semasa hidup, tapi dosanya terus mengalir meskipun dia sudah meninggal, kan gitu. Sama seperti amal jariyah, orang yang sudah mati tapi pahalanya masih tetap mengalir. Gitu. Jadi kalau misalnya suami melakukan dosa-dosa jariyah tadi, sehingga kemudian istri terus-menerus berada pada kemaksiatan, yang kemaksiatan tersebut misalnya atas inisiatif, atas perintah dari suaminya, lalu dia terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka akan ada dosa jariyah yang mengalir kepada suaminya. Begitu, ya. Jadi kalau dosa jariyah itu ya sama, bukan hanya dalam konteks suami istri, dalam konteks bermasyarakat pun, jika seseorang memprakarsai satu keburukan, maka akan mengalir terus dosa jariyahnya. Contoh seperti membunuh, dikatakan karena yang pertama membunuh adalah Qabil bin Adam, itu maka setiap pembunuhan itu dosanya mengalir kepada Qabil. Nah, Qabil ya dikatakan, ya ada ulama yang mengatakan begitu, karena Qabil lah yang pertama kali melakukan pembunuhan di atas muka bumi. Nah, ini namanya dosa jariyah. Jadi dosa jariyah itu tidak hanya dalam konteks orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, tapi dalam konteks sesama makhluk. Siapa yang memprakarsai satu kemaksiatan yang kemudian dilakukan oleh orang lain, kemaksiatan tersebut, ya maka dosanya akan mengalir kepadanya meskipun dia sudah mati. Ya, kecuali kalau misalnya dia berusaha tuh ketika hidup untuk maksudnya untuk membebaskan diri gitu dari dosa tersebut, misalnya dengan menyampaikan dengan bukan klarifikasi apa ya istilahnya ya, dengan cara itu tadi lah, berusaha semaksimal mungkin gitu untuk menghapus segala keburukan tersebut. Gitu ya, seperti orang yang memprakarsai syirik, orang memprakarsai acara-acara syirik, nah itu mengalir terus dosanya. Dia udah mati, ya dosanya terus mengalir kepada itu ya. Kira-kira soal itu ya, Bu Dokter, itu aja pertanyaan.